Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ronawan Juniat Moko MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Matematika Ekonomi kelas 1C. Kemudian yang saya banggakan teman-teman juangan. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang diferensial fungsi sederhana. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wenda Febrianti Saloka dengan NIM 215221093. Yang kedua ada Muhammad Haris Ardiansyah dengan NIM 215221098. Yang ketiga ada Afrida Fadilatul Muttaqin dengan NIM 215221110. Yang keempat ada saya sendiri, Devita Kurnianingrum dengan NIM 215221118. Dan yang terakhir ada Bunga Sofia Ardana dengan NIM 215221120. Baik, langsung saja ke materi. Untuk penyaji materi, waktu dan tempat saya persilakan. Diferensial fungsi sederhana membahas mengenai tingkat perubahan pada fungsi tertentu dengan perubahan kecil. Dalam hal ini mengenai variabel bebas mengenai fungsi-fungsi yang masih berkaitan. Suatu diferensial menjadi tempat kedudukan-kedudukan yang khusus dari fungsi-fungsi layaknya suatu titik maksimum, minimum, dan titik belok apabila memang ada. Konsep diferensial fungsi ini menjadi salah satu analisis dalam penerapan ekonomi dan bisnis dalam menentukan tingkat maksimum maupun minimum. Suatu diferensial pada dasarnya adalah mengenai fungsi dalam variabel bebas dan bentuk persamaannya. Proses dari penurunan suatu fungsi merupakan penentuan dari limit suatu koefisien diferensiasi dengan menambahkan variabel bebas yang sangat kecil, bahkan mendekati nilai 0. Jadi, bisa disimpulkan bahwa suatu diferensial adalah sebuah tingkatan perubahan pada fungsi tertentu karena adanya perubahan-perubahan pada variabel bebas dari suatu fungsi tersebut. Selanjutnya, jika diketahui suatu fungsi y sama dengan fx, kemudian ada tambahan variabel bebas dengan x sebesar nilai delta x, sehingga bentuk umum persamaannya dapat dituliskan menjadi sebagai berikut. Penjelasannya adalah jika delta x adalah tambahan pada x dan jika delta y merupakan tambahan pada y, maka berkenaan tersebut berarti adanya tambahan pada variabel x. Apabila delta y timbul akibat adanya unsur delta x, maka solusi permasalahannya adalah ruas kiri dan kanan dari persamaan terakhir di atas keduanya dibagi dengan delta x, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Jika bentuk dari ini dinamakan dengan suatu hasil bagi pada perbedaan atau koefisien diferensi, hal ini berarti menggantikan tingkat perubahan rata-rata pada variabel terikat pada y dengan variabel bebas pada x. Selanjutnya, kaidah diferensial fungsi sederhana. Yang pertama, diferensiasi konstanta. Dalam kaidah ini diterapkan nilai apabila nilai y sama dengan k, dengan nilai k adalah konstanta sehingga nilainya menjadi dy per dx sama dengan 0. Yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Kaidah ini berbunyi apabila nilai y sama dengan x pangkat n, yang mana n merupakan suatu konstanta, maka nilainya menjadi dy per dx sama dengan nx pangkat n-1. Yang ketiga, diferensiasi perkalian. Konstanta dengan fungsi kaidah ini berbunyi apabila nilai y sama dengan kv, di mana v sama dengan hx, maka nilainya menjadi dy per dx sama dengan k dv per dx. Yang keempat, diferensiasi pembagian. Konstanta pada fungsi kaidah ini berisikan apabila suatu nilai y sama dengan kv, di mana fungsi v sama dengan hx, sehingga nilainya menjadi dy per dx sama dengan min kdv per dv per v kuadrat. Yang kelima, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan. Fungsi kaidah yang dimaksud di sini adalah apabila fungsi y sama dengan u kurang atau tambah v, di mana fungsi u sama dengan gx dan nilai v sama dengan hx, sehingga nilainya menjadi dy per dx sama dengan du per dx tambah atau kurang dv per dx. Yang keenam, diferensiasi perkalian.
Fungsi kaidah ini berbunyi apabila fungsi y sama dengan uv, di mana u sama dengan gx dan nilai dari v sama dengan hx, sehingga nilainya menjadi dy per dx sama dengan u du per dx ditambah v dv per dx. Yang ketujuh, diferensiasi pembagian. Fungsi kaidah kali ini menerapkan permasalahan apabila suatu fungsi y sama dengan u per v, di mana nilai dari u sama dengan gx dan nilai dari v sama dengan hx, sehingga nilainya menjadi dy per dx sama dengan v du per dx dikurangi dv per dx dibagi v kuadrat. Yang kedelapan, diferensiasi fungsi komposit. Kaidah ke-8 ini menerapkan suatu fungsi apabila fungsi y sama dengan fu, di mana nilai u sama dengan gx, sehingga bisa dikatakan bahwa y sama dengan fgx. Maka, dy per dx sama dengan du per dx kali dv per dx. Yang ke-9 yaitu diferensiasi fungsi berpangkat. Dalam kaidah ini, apabila nilai dari y sama dengan u pangkat n, di mana fungsi menjadi u sama dengan gx dan n merupakan konstanta, sehingga nilainya menjadi fungsi dy per dx sama dengan nu pangkat n-1 kali dv per dx. Yang ke-10 yaitu diferensial fungsi dari logaritmik. Kaidah yang dimaksud adalah jika y sama dengan a log x, sehingga nilai dy per dx sama dengan 1 per x i n a. Yang ke-11 yaitu diferensial fungsi komposit logaritmik. Kaidah dari fungsi ini adalah jika y sama dengan kurung buka a log x kurung tutup n, di mana u sama dengan gx dan di mana n konstanta, jadi persamaannya menjadi dy per dx sama dengan dy per du kali a log x per u kali du per dx. Yang ke-12 yaitu diferensial fungsi komposit logaritmik berpangkat. Kaidah dalam fungsi ini adalah apabila y sama dengan dalam kurung buka a log u kurung tutup pangkat n dengan u sama dengan gx, sehingga n konstanta, jadi fungsinya menjadi dy per dx sama dengan dy per du kali a log x per u kali du per dx. Yang ke-13 yaitu diferensial fungsi komposit logaritmik Napier. Kaidah ini berbunyi apabila fungsi dari y sama dengan inu dan nilai dari u sama dengan gx, sehingga nilainya menjadi dy per dx sama dengan 1 per x sama dengan du per dx. Yang ke-14 yaitu diferensial fungsi komposit logaritmik Napier berpangkat. Dalam kaidah ini diterapkan jika fungsi y sama dengan kurung buka in u kurung tutup n, dan jika nilai u sama dengan gx dan n konstanta, sehingga fungsi dari nilai dy per dx sama dengan dy per du kali 1 per x kali du per dx. Yang ke-15 yaitu diferensial fungsi eksponensial. Dalam kaidah ini, fungsi eksponensial adalah apabila fungsi y sama dengan a pangkat x dan nilai a adalah konstanta, jadi persamaannya menjadi dy per dx sama dengan a pangkat x in a. Selanjutnya, penerapan diferensial fungsi sederhana. Penerapan dari suatu diferensial fungsi menjadi bentuk turunan yang sering menjadi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kemonotonan. Dalam fungsi kemonotonan, ini berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dari grafik fungsi apakah bergerak dengan naik ke atas atau bergerak dengan turun ke bawah. Yang kedua, titik ekstrim. Dalam titik ekstrim akan mengidentifikasi suatu titik balik dari fungsi tersebut bila mana ada. Yang ketiga, titik belok. Dalam kecekungan suatu fungsi, titik belok menjadi alat untuk mengidentifikasi apakah fungsi tersebut cekung ke bawah atau cekung ke atas. Selanjutnya, contoh dari fungsi cekung yaitu sebagai berikut. Oke, yang selanjutnya yaitu penerapan diferensial fungsi sederhana dalam bidang ekonomi. Penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi salah satunya adalah elastisitas. Elastisitas dari suatu fungsi y sama dengan f buka kurung x tutup kurung berkenaan dengan x dapat didefinisikan dengan n sama dengan ey per ex sama dengan lim delta mendekati 0 buka kurung delta y per y tutup kurung per buka kurung delta x per x tutup kurung , sama dengan dy per dx kali x per y.
elastisitas dibagi menjadi 3, yaitu elastisitas permintaan, yang kedua yaitu elastisitas produksi, yang ketiga yaitu elastisitas penawaran. Yang dari pengertian tersebut akan dijelaskan slide selanjutnya. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Contoh penerapannya, fungsi permintaan barang X ditunjukkan oleh persamaan HID sama dengan 15 min 4B kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga 5. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui jawabannya adalah 2,7, maka elastisitas permintaan pada tingkat harga 5 merupakan elastisitas permintaan elastik. Yang kedua, yaitu elastisitas penawaran. Contoh penerapannya, fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh HIS sama dengan min 200 plus 7B kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Berikut merupakan penyelesaiannya. Dapat diketahui pada P10, elastisitas penawarannya adalah 2,8 dan pada P sama dengan 15, elastisitas penawarannya adalah 2,3. Yang ketiga, yaitu elastisitas produksi. Contoh penerapannya, fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X2 min X3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Berikut merupakan penyelesaiannya. Dan diketahui pada X sama dengan 3, elastisitas produksinya adalah 1, dan pada X sama dengan 7, elastisitas produksinya adalah 9. Materi berikutnya yaitu marginal analysis. Yang pertama yaitu biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Secara sistematis, fungsi biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Contoh soal, terdapat sebuah perusahaan PT Aquila mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta rupiah untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta rupiah untuk memproduksinya. Dari contoh soal biaya marginal di atas, berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Pertama-tama kita harus mencari delta TC, yaitu 600 juta rupiah dikurangi 400 juta rupiah, maka delta TC ditemukan jawaban 200 juta rupiah. Kemudian mencari delta H, yaitu 2000 unit dikurangi 1000 unit, maka delta H-nya adalah 1000 unit. Penyelesaiannya menggunakan rumus MC sama dengan delta TC per delta H. MC sama dengan 200 juta rupiah dibagi 1000 unit, maka MC adalah 200.000 per unit. Jadi biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000, yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 dengan produksi satu meja. Yang kedua yaitu penerimaan marginal atau marginal revenue, adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya suatu unit keluaran yang diproduksi atau terjual secara matematik. Fungsi penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total jika fungsi penerimaan total dinyatakan sebagai berikut, di mana R adalah penerimaan total dan H melambangkan jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya adalah itu. Yang ketiga yaitu utility marginal, adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen
berkenaan bertambahnya satu unit barang yang dikonsumsinya. Berikut merupakan rumus dan contohnya. Yang keempat yaitu produk marginal atau marginal product adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Berikut merupakan rumus dan contohnya. Diferensial fungsi majemuk. Yang pertama ada diferensiasi parsial. Y sama dengan F kurung X1, X2 sampai dengan Xn, di mana variabel bebas X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah tidak saling mempengaruhi atau independen satu sama lainnya. Jika variabel terikat Y berubah yang diakibatkan oleh perubahan dari salah satu variabel bebas yang sangat kecil, katakanlah X1, sedangkan variabel bebas lainnya katakanlah X2, X3 sampai dengan Xn tidak berubah atau konstan, maka hal ini dapat disebut sebagai derivatif parsial dari Y terhadap X1. Selanjutnya, hal yang serupa bila variabel bebas X2 yang berubah-ubah dan variabel bebas lainnya konstan, maka kita sebut derivatif parsial dari Y terhadap X2. Simbol dari derivatif parsial adalah huruf kecil delta, yaitu seperti ini, atau dengan huruf kecil D. Jadi, derivatif parsial Y terhadap X1 dapat ditulis menjadi delta Y per delta X1 atau delta Y per delta X1 atau Fx1 atau secara umum Fx1. Penulisan lain derivatif parsial dari suatu fungsi yaitu Y sama dengan F kurung X1, X2 sampai dengan Xn adalah F1, F2 sampai dengan Fa. Penulisan ini hampir sama dengan penulisan Fixo pada fungsi dengan satu variabel bebas. Namun, bila mana fungsi tidak ditulis dalam bentuk seperti di atas, melainkan fungsi ditulis dalam bentuk seperti Y sama dengan F kurung UVW, maka derivatif parsial adalah FU, FV, FW, atau delta Y, atau delta U, atau delta Y, atau delta V, dan delta Y atau delta W. Jadi, penulisan derivatif parsial secara umum dari fungsi Y sama dengan F kurung X1, X2, Xn adalah seperti ini. Kemudian contohnya. Lalu ada derivatif dari derivatif parsial. Contohnya seperti dalam PPT sudah ditampilkan. Sekarang turunan-turunan parsial ketiga ini tidak dapat diturunkan lagi karena masing-masing hanya mengandung konstanta. 1. Nilai ekstrim. Maksimum dan minimum nilai ekstrim dari optimum dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari dengan pengujian sampai derivatif keduanya. Turunannya seperti yang ada di PPT sudah ditampilkan di situ. Contohnya juga. Lalu ada aplikasi bisnis ekonomi, permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Dengan kata lain, jika harga barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka QDA sama dengan F PA kali PB dan QDB sama dengan F PA PB. Derivatif pertama dari QDA dan QDB adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya, di mana seperti yang ditampilkan di PPT. Ada dua macam elastisitas permintaan, yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga sendiri atau elastisitas harga permintaan. Yang kedua ada elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain atau elastisitas silang permintaan. Terus rumusnya seperti tertera yang ada di PPT. Lalu contohnya juga. Yang kedua ada perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi kedua macam produk itu
merupakan biaya gabungan atau joint production cost, maka keuntungan yang diperolehnya dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensiasi parsial. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari 2 macam produk yang biaya produksinya juga merupakan biaya produksi gabungan. Andaikan perusahaan memproduksi 2 macam barang A dan B di mana fungsi permintaannya akan masing-masing barang dicerminkan oleh QA dan QB serta biaya produksinya C sama dengan F GA dikali D, maka penerimaan maupun biaya totalnya juga sudah ditambahkan di PWT. Contohnya juga. Lalu ada keseimbangan konsumsi atau optimalisasi bersyarat menggada Lagrange. Dalam kenyataan, kita sering sekali harus mengoptimalkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya, tetapi terkekang oleh suatu fungsi lain yang harus dipenuhi, atau dengan kata lain hendak mengoptimumkan tetapi menghadapi kendala. Dalam kasus ekonomi, hal ini banyak sekali terjadi, misalnya hendak mengoptimalkan kepuasan tetapi terbentur oleh terbatasnya jumlah produk yang dapat dihasilkan. Kepuasan konsumen dilambangkan dengan U. Lalu barang-barang dikonsumsi dilambangkan Q, maka fungsi utilitasnya U sama dengan F, Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Jika konsumen hanya mengkonsumsi 2 barang, maka secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut: U sama dengan F kurung Y X Y. Untuk U konstanta tertentu, fungsi utilitasnya U sama dengan F X Y, merupakan suatu kurva indiferensi atau indifference curve, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi barang X dan Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Keseimbang konsumsi maksudnya suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Secara geometri, keseimbang konsumsi terjadi pada persinggungan kurva indiferensi dengan garis anggaran konsumsi. Lalu juga ditampilkan dalam PP tersebut ada kurva indiferen atau indifference curve atau tingkat kepuasan konsumen atas barang yang diterimanya. Nah, itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan mengenai diferensial fungsi sederhana. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.